Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil progres laporan pembahasan Health One Medical Database kami. Satu, menentukan entitas, atribut, dan UID. Entitas pasien, pasien, UID-nya, ID pasien, dokter, ID dokter, rumah sakit, ID rumah sakit, asuransi, ID asuransi, obat, ID obat, resep obat, UID-nya, ID resep, kunjungan, ID kunjungan, dokter rumah sakit, UID-nya, ID dokter, riwayat dokter pasien, UID-nya, ID riwayat. Langkah 2, supertype atau subtype. Kita ingin dapat melacak jenis kunjungan untuk setiap kejadian agar dapat menyimpan informasi spesifik mengenai kunjungan. Satu, untuk masalah atau penyakit baru. Kita akan menyimpan diagnosis awal. Dua, untuk kunjungan lanjutan, kita perlu melacak status pasien terkait diagnosisnya. Tiga, untuk check up rutin, kita perlu melacak informasi vital pasien seperti tekanan darah saat ini, tinggi, dan berat badan. Langkah 3, hubungan. RDIS untuk masing-masing hubungan, setiap pasien harus memiliki satu dan hanya satu dokter, dokter utama mereka. Setiap dokter dapat merawat satu atau lebih pasien. Setiap dokter dapat memiliki satu atau lebih rumah sakit afiliasi. Setiap rumah sakit harus untuk satu dan hanya satu dokter. Setiap rumah sakit dapat memiliki satu atau lebih rumah sakit. Sorry. Setiap rumah sakit harus untuk satu dan hanya satu rumah sakit. Sakit apa sih? Itu maksudnya. Setiap pasien dapat diberikan satu atau lebih resep. Setiap resep harus untuk satu dan hanya untuk satu pasien. Setiap pasien dapat memiliki satu atau lebih kunjungan. Setiap kunjungan harus untuk satu dan hanya satu pasien. Setiap dokter dapat memimpin satu atau lebih kunjungan. Setiap kunjungan harus dipimpin oleh satu dan hanya satu dokter. Setiap dokter dapat meresepkan satu atau lebih resep. Setiap resep harus diresepkan oleh satu dan hanya satu dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prabu. Dan ERD untuk menyertakan hubungan akan dijelaskan oleh Prabu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, gambaran hubungan yang telah kami buat ERD. ERD ini menggambarkan sistem informasi layanan kesehatan di mana terdapat pasien yang berobat ke dokter di rumah sakit tertentu dan dokter bisa memberikan resep obat kepada pasien. Setiap pasien juga memiliki asuransi dan riwayat kunjungan yang tercatat. Yang pertama bisa kita lihat pada gambar dengan entitas yang pertama pasien memiliki primary key yaitu ID pasien, mempunyai atribut first name, last name, nomor telepon, email, dan alamat. Memiliki relasi, satu pasien bisa memiliki satu asuransi ke ID asuransi. Satu pasien bisa memiliki banyak kunjungan, di antara lain kantor kunjungan. Dan satu pasien bisa menerima banyak resep. Eh, Pada entitas tersebut bermakna bisa menyimpan data identitas pasien yang datang untuk pemeriksaan. Yang kedua, entitas yang kedua, dokter. Memiliki primary key yaitu ID dokter, memiliki atribut nama dokter, spesialis, nomor telepon, dan alamat. Memiliki relasi, satu dokter dapat menangani banyak kunjungan pasien di kantor kunjungan, dan dokter bisa memiliki afiliasi dengan satu atau lebih rumah sakit melalui tabel RS afiliasi. Bermakna entitas tersebut dapat menyimpan informasi dokter dan spesialisnya. Yang ketiga, rumah sakit. Entitas rumah sakit tersebut memiliki primary key, yaitu ID RS,
memiliki atribut nama, alamat, dan telepon. Relasinya berrelasi dengan dokter melalui tabel perantara RX afiliasi yang memiliki many to many. Bermakna menyimpan data rumah sakit yang bekerja sama dengan dokter. Yang keempat, entitas asuransi. Memiliki primary key ID asuransi, terdapat dua atribut, yaitu perusahaan asuransi dan nomor telepon. Relasinya, satu asuransi bisa dimiliki oleh banyak pasien. Bermakna menyimpan data perusahaan asuransi yang menanggung pasien. Yang kelima, entitas obat. Memiliki primary key, yaitu ID obat, memiliki atribut nama obat, penggunaan, dan efek samping. Memiliki relasi satu obat bisa muncul di banyak resep. Bermakna menyimpan data obat yang tersedia untuk diresepkan. Keenam, entitas resep memiliki primary key, nomor resep, nomor resep memiliki atribut tanggal penulisan, dosis, durasi, memiliki relasi dengan pasien dan dokter karena dokter menulis resep untuk pasien. Setiap resep dapat berisi satu atau lebih obat yang terdapat di ID obat. Bermakna menyimpan catatan resep obat yang diberikan kepada pasien. Yang ketujuh, memiliki entitas yang ketujuh, kantor kunjungan atau kunjungan pasien. Memiliki primary key, tanggal kunjungan, dan bisa juga digabung dengan ID pasien pertama sebagai complex key. Memiliki atribut gejala. Relasinya berrelasi dengan pasien pada ID pasien satu dan dokter ID dokter satu. Subtype kunjungan, diagnosa awal menyimpan hasil diagnosa pertama, kunjungan lanjutan mencatat status pasien setelah kunjungan lanjutan. Yang ketiga, check up rutin menyimpan data medis seperti tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan diagnosa. Bermakna menyimpan data setiap kali pasien datang untuk pemeriksaan atau check up selanjutnya. Yang ke-8, memiliki entitas RS afiliasi. Memiliki primary key, ID afiliasi, dan atribut berupa tanggal afiliasi, memiliki relasi yang menghubungkan dokter dan rumah sakit many to many, dan dapat menyimpan data kerjasama antara dokter dan rumah sakit. Berikutnya ada busur ERD untuk membuat perbedaan ini menggunakan busur. Setiap resep yang dikeluarkan oleh dokter harus dapat diisi ulang dan atau tanpa isi ulang, tidak bisa keduanya. Digunakan busur ARC untuk menunjukkan bagaimana entitas dalam database terhubung satu sama lain. Resep yang dapat diisi ulang akan berisi informasi tentang angka dan ukuran pengisian ulang. Semua resep akan memerlukan informasi tentang tanggal, dosis, dan durasi RX. Selanjutnya, hubungan rekursif. ERD ini untuk menyertakan hubungan rekursif pada entitas pasien. Beberapa pasien dalam entitas pasien mungkin merupakan bagian dari keluarga yang sama dan ditanggung oleh asuransi yang sama. Kita ingin menetapkan bidang dengan dalam entitas pasien yang menunjukkan siapa pemegang asuransi untuk setiap pasien. Bidang ini akan berupa nomor ID pasien dari orang yang memegang asuransi untuk keluarga tersebut. Data historis pemodelan ERD untuk menyertakan entitas yang menampilkan riwayat dokter perawatan utama dan tanggal dokter tersebut ditugaskan ke pasien tertentu. Historical data digunakan untuk menganalisis penyediaan layanan dokter dan efektivitasnya jika pasien mengubah dokter perawatan utamanya. Kita ingin dapat melacak perubahan tersebut. Ini juga akan membantu dalam pelacakan perawatan pasien sepanjang hidup mereka. Kita ingin dapat menyimpan catatan setiap bagian pasien dan dokter mana yang mungkin telah memberikan informasi mengenai mereka.
Berikut langkah pemetaan dasar. Mengubah entitas database Health One ke dalam diagram tabel dengan nama yang sesuai. Mengubah hubungan menjadi kolom foreign key. Mengubah entitas supertype kunjungan menggunakan implementasi satu tabel. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.